Oke, sahabat AD Channel, kita melanjutkan lagi bincang-bincang kita dengan Dr. Yuda Prapanca. Beliau adalah Sekretaris DPW ADI Jakarta. Pak Dokter, ini kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Yamin, Hatta, hingga Soekarno, dan mereka dulu adalah mahasiswa kan, mahasiswa penggerak-penggerak nasional. Nah, Anda melihatnya bagaimana generasi saat ini untuk melahirkan tokoh-tokoh sekelas mereka itu? Di tengah begitu hiruk pikuknya kehidupan kehidupan sosial kita ya, yang semuanya selalu paradigmanya adalah materialisme. Ya, ini yang PR kita sebetulnya ya, termasuk kita ya sebagai penerus para tokoh-tokoh besar nasional ya. Gitu. Cuma yang pertama kan memang perlu kita ingat kembali bahwa pergerakan mereka kan tentunya agak berbeda dengan kita, tetapi esensinya sama, gitu. Yaitu bagaimana menjadikan Indonesia ini terlepas dari belenggu, terlepas dari ketergantungan, dari mandiri. Ya, secara mandiri. Semuanya secara mandiri, semua kita bisa lakukan. Dan itu diawali dengan belajar mandiri. Kampus Merdeka, betul ya? Betul sekali ya. Jadi begini, bahwa kita lihat dulu ya pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kan sebetulnya ini memang sudah lama ya. Tuhan menggariskan juga ya, ada positif negatif kan ya. Kita nggak pernah terlepas dari itu. Dan itu menjadi hal manusiawi ya. Allah menciptakan itu ya di diri kita. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang positif tadi gitu. Dan Bung Karno juga pernah sampaikan, dan ini sudah terbukti juga ya, terjadi juga, bahwa kita berperang terhadap penjajah itu tidak begitu sulit. Yang sulit adalah melawan bangsa kita sendiri, melawan ego, melawan ego sektoral, pemikiran yang mau menang sendiri untuk keuntungan sendiri. Tetapi terlepas dari itulah, whatever lah, pokoknya itulah kondisi yang ada. Tapi bagaimana kita bisa memberikan kemandirian, dan kita perlu memang melatihkan karakter. Pendidikan karakter itu menurut saya tidak boleh lepas ya. Pendidikan karakter itu tidak boleh lepas, karena itulah jati diri bangsa. Kita betul-betul kuat terhadap potensi kita yang betul-betul kita bisa mengembangkan potensi kita, lalu bagaimana selalu berpikir untuk pengembangan bangsa dan negara gitu. Kalau godaan sebetulnya dulu juga sudah ada ya, sejak zaman dulu, cuma berbeda memang konteksnya ya. Itulah kembali ke tadi saya sampaikan, pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter itu menjadi sesuatu hal yang penting, karena itulah landasannya gitu, landasannya bagi siapapun ya. Pemilik bangsa ini memang harus berkarakter. Nah, karakter itu kan memang tentunya harus hal-hal yang basicnya, yang fundamental adalah dari sisi religiusitas, gitu, religi. Agama Betul, agama menjadi benteng yang tidak zaman kapanpun ya, sampai dunia ini runtuh ya, hanya agama yang harus kita bisa menjadi pegangan gitu ya. Itu yang terpenting, karena kalau sudah kembali lagi kepada agama yang menciptakan kita, mau kemana kita, apa yang proses kita untuk bisa sampai ke tujuan akhir kita, itu yang harus betul ditanamkan. Dan terpenting Pak Fadil, ini sebelum Pak Fadil nanti bertanya yang berikutnya, saya sampaikan di forum ini Pak, bahwa ilmu pengetahuan itu oke. Itu hal yang utama yang harus dibekali ke mahasiswa generasi penerus kita. Tetapi yang sangat penting adalah yang tidak boleh lupa bagaimana dia mencintai Tuhannya. Gitu. Bagaimana kita harus memberikan bekal ke mereka, bagaimana mereka bisa mencintai Tuhannya. Kalau mereka sudah mencintai Tuhannya, semua perbuatan aturan-aturan yang dibuat itu akan pasti dijalani. Anda tahu, kalau orang cinta itu apapun dia korbankan
Oh, ya kan? Nah, itu yang harus kita bekali. Bagaimana kita bisa membekali mereka bahwa mereka mencintai Tuhannya. Tapi dunia kerja kita kan world view-nya itu adalah materialisme ya. Bagaimana tuh menempatkan Tuhan di tempat kerja kita, bagaimana itu caranya? Ya, secara utuh ya, mungkin ada kajian khusus ya Pak. Tapi yang terpenting bahwa kalau kita bicara sampai ke dunia kerja, manusia itu kan tidak lahir langsung masuk dunia kerja. Yeah. Ada tahapan-tahapannya, mulai dari pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar itu memang harus ya. Sehingga ini buat teman-teman di Ditjen ya, di kementerian yang memang menangani pendidikan dasar itu menjadi basic. Jangan sampai dilupakan itu. Jangan sampai mereka masuk ke jenjang yang berikutnya, menengah sampai ke jenjang tinggi. Basic religiositas, kecintaan dia kepada Tuhannya itu diabaikan. Nah, bagi kita yang ada di perguruan tinggi ini kan sebetulnya warisan ya, warisan atas hasil didikan dari pendidikan dasar. Dan nggak apa-apa juga, meskipun kita di posisi di pendidikan tinggi, kita kan juga bisa memberikan saran, ikut membantu memikirkan bagaimana basic ya di pendidikan dasar itu harus kita tanamkan. Karena jangan kita hanya bicara tentang di dunia kerja yang tadi ditanyakan. Ya memang kita tidak, rasanya kalau hanya menghantam pada sisi sini, sesuatu yang sudah terbentuk agak sulit. Ini kan sebetulnya pekerjaan bersama-sama ya, membangun sumber daya manusia itu tidak bisa parsial. Gitu. Kita harus merasa memiliki bahwa di perguruan tinggi juga ini adalah produk yang ditanamkan dari pendidikan dasar. Kita juga harus memberikan input juga, masukan juga bahwa telah terjadi degradasi terkait dengan moral, tentang karakter. Bagaimana ini bisa kita putus rantai itu, kita mulai dari pendidikan dasar. Ya, kalau kita lihat di media-media massa ya, media televisi atau di media online gitu kan, banyak terjadi memang penyimpangan-penyimpangan ya. Tapi itu kan persentasenya sangat kecil. Kalau mau adil, mengekspos dari sebuah kejadian, bagaimana pendidikan dasar itu dilakukan, itu kan sebetulnya media juga harus banyak memberikan informasi-informasi. Banyak di lembaga pendidikan sudah banyak membekali itu, sehingga itu yang beredar di masyarakat. Dan nanti bahwa kalau itu beredar di masyarakat, orang akan meniru gitu. Jangan hanya itu yang di blow up ya. Sisi kecil saja dari pendidikan yang bermasalah, yang kemarin daycare itu di Depok ya kan. Itu kan sisi kecil sebetulnya, tapi banyak daycare yang bagus gitu. Itu ungkap dong gitu. Jadi memang holistik, tidak bisa parsial. Lembaga pendidikan juga harus dibantu oleh media, dibantu oleh praktisi, dibantu oleh problem media kita kan bad news is good news. Iya. Nah, oleh karena itu kita memang harus bersama-sama. Gitu. Sebagai masyarakat kita, sebagai di lembaga pendidikan, juga di rumah sebagai masyarakat. Nah, harusnya memang kalau kita betul-betul peduli terhadap bangsa ini, karena kalau begitu peduli terhadap bangsa ini, semua akan punya generasi penerus. Oke, Pak Dokter, ini kita sudah di penghujung acara nih, mungkin ada konklusi atau closing statement yang ingin disampaikan? Ya, yang pertama memang bahwa kita sebagai pendidik harus menjadi bagian dari solusi. Itu yang penting, bagian dari solusi, bukan bagian dari yang membuat masalah. Gitu ya. Kalau masalah, dicari masalah pasti ada. Kebijakan pasti ada kekurangannya. Itulah hakikat manusia. Tidak akan pernah sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah ya, hanya milik Tuhan ya. Tetapi di ketidaksempurnaan itu bagaimana kita saling menutupi. Gitu. Kita sebagai pendidik ya, pada level perguruan tinggi, lalu ada teman-teman pada level pendidikan dasar di persekolahan, sama-sama menyatu. Itu yang saya berpikir menyatu. Lalu
masyarakat ya, tokoh-tokoh masyarakat, pemegang kendali terkait dengan informasi juga menyatu. Oke. Itu memberikan dukungan. Lalu tokoh-tokoh agama itu juga sama dalam mendidik ya. Analogi lagi saya sampaikan, kalau di rumah tangga itu ada ibu dan bapak, ibu dan ayah, harus seirama dalam mendidik. Demikian pula di negara kita, di negara kita secara umum ya, secara luasnya, secara lebih spesifik, lebih kecil di pendidikan keluarga. Tapi secara umum semuanya harus sama. Ibu dan bapak itu harus sejalan mendidik anak, gitu. Atmosfer tentang pendidikan agama, atmosfer tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di keluarga itu harus diciptakan juga di semua elemen masyarakat, semua orang yang bisa mempengaruhi kehidupan berbangsa, mencetak para generasi itu harus bersama-sama, Pak. Tidak bisa, Pak, kita hanya sendiri. Nah, oleh karena itu kita butuh pemimpin yang kuat, yang bisa mengakomodir semua, yang bisa memainkan satu harmoni. Ya, harmoni. Kalau dalam musik kan semua berkolaborasi dan menghasilkan sebuah harmoni. Betul. Musik kan seperti itu ya, menjadikan suara yang merdu, nikmat, dan terus kita ingat-ingat terus sampai sepanjang masa. Barangkali itu, Pak, mudah-mudahan negara kita akan menjadi lebih negara yang maju, kuat, bisa mandiri, dan generasi penerus kita adalah generasi yang lebih baik dari kita. Baik, terima kasih Pak Dr. Yuda, sahabat Adi Channel. Demikian bincang-bincang saya dengan Dr. Yuda Prapanca. Beliau adalah Sekretaris DPW Adi Jakarta. Tetap bersama kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel Adi Channel ya. Terima kasih.